Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai fonem dan morfologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Syifa Anggraini yang nantinya akan ditemani oleh rekan-rekan saya Andini Dwi Jayani, Rizka Dwi Putri, dan Cindy Ramayani. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu fonem dan morfologi, yuk simak video berikut ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fonem itu? Fonem adalah bunyi terkecil dalam sebuah bahasa yang dapat membedakan makna, di mana bentuk dari fonem ini adalah bunyi. Bunyi yang dihasilkan alat ucap kita sangatlah banyak. Salah satunya yang berperan yaitu bunyi bahasa. Bunyi bahasa ada yang memiliki perbedaan makna dan ada yang tidak. Dan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem itu sendiri. Perlu teman-teman ketahui bahwa ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut dengan fonemik. Nah, dalam fonemik terdapat bagian fonologi, yang mana fonologi tersebut adalah mempelajari secara khusus bunyi bahasa. Dapat kita lihat bersama-sama, terdapat dua contoh kata yaitu kata cakar dan kata cagar, di mana keduanya memiliki makna yang berbeda. Namun bukan hanya itu saja, yang membedakan yaitu dari bunyinya, di mana kata cakar memiliki bunyi K yang dilambangkan dengan huruf K, sedangkan kata cagar berbunyi G yang dilambangkan dengan huruf G. Kemudian kita lihat contoh di bawahnya yaitu kata apel dan apel, kata mental dan mental. Dapat teman-teman lihat bahwa memiliki keterangan yang berbeda-beda. Untuk contoh fonem ini mengalami persamaan huruf namun mengalami perbedaan bunyi bahasa yang dapat membedakan makna. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat umum fonem. Yang pertama, bunyi bahasa memiliki kecenderungan dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, bunyi bahasa bersifat simetris. Ketiga, bunyi bahasa yang fonetisnya mirip harus digolongkan kepada kelas fonem yang berbeda. Sedangkan bunyi bahasa yang bersifat komplementer atau saling berhubungan harus digolongkan kepada kelas fonem yang sama. Fonem dipilah menjadi dua kelompok, yaitu vokal dan konsonan. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa terdapat 5 huruf vokal tunggal atau dikenal dengan monoftong yaitu A, I, U, E, dan O. Kemudian ada juga huruf vokal rangkap yang dikenal dengan diftong yaitu ai, au, dan oi. Selanjutnya yaitu huruf konsonan. Terdapat 21 huruf konsonan yang ditulis dengan satu huruf atau dikenal dengan monograf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Dan terdapat dua huruf konsonan yang dikenal dengan digraf. Contohnya yaitu gabungan huruf NY, NG, SY, KH, dan yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu suku kata. Suku kata adalah suatu ucapan terkecil yang bisa membentuk satu pengucapan kata yang merupakan hasil dari gerak buka mulut. Satu kata ini didapatkan dari penggalan berdasarkan ucapan. Suku kata terdiri dari dua huruf yaitu vokal dan konsonan, sebagaimana sesuai unsur pokoknya. Suku kata ditandai oleh sebuah vokal yang dapat didahulukan, ditandai, bahkan diapit oleh konsonan. Terdapat dua jenis suku kata, yaitu suku kata yang diakhiri vokal disebut suku terbuka, dan suku kata yang diakhiri konsonan yaitu suku tertutup. Baik, saya akan menjelaskan apa itu suku kata terbuka dan apa itu suku kata tertutup. Pertamanya, kita bahas tentang suku kata terbuka, yaitu suku kata yang diakhiri huruf vokal, yaitu contohnya ya, ga, ma, li, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu suku kata tertutup,
yaitu suku kata yang diakhiri oleh huruf konsonan. Contohnya itu ada kan, bal, dang, dan bang. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang lafal. Lafal adalah pengucapan kata. Lafal yang baik itu adalah lafal baku, di mana lafal baku bebas dari ciri lafal asing bahkan lafal daerah. Contoh dari lafal yaitu kata betul, di mana dilafalkan betul bukan betul. Terus ada lagi Bogor, di mana dilafalkan Bogor bukan Bogor. Dan rahmat dilafalkan rahmat bukan rohmat atau rohmad. Lafal ada terdengar lemah, ada juga yang terdengar keras. Ada yang bernada lemah dan ada yang bernada tinggi. Ada yang berhenti sebentar, bahkan ada yang berhenti lama. Ada yang lambat, ada yang cepat-cepat, ada yang mendatar, bahkan ada yang menurun. Semua gejala tersebut disebut dengan intonasi. Baik, materi selanjutnya itu memenggal kata. Memenggal kata berbeda dengan melafalkan kata. Karena memenggal kata itu berhubungan dengan bahasa tulis. Sedangkan melafalkan kata itu berhubungan dengan bahasa lisan. Dalam bahasa tulis mungkin orang-orang kehabisan larik dan harus pindah ke larik berikutnya. Kalau hal itu terjadi, mau tidak mau kita lakukan yang namanya pemenggalan kata. Sebelum melakukan pemenggalan kata biasanya dilakukan dalam mempertimbangkan 3 hal, yaitu pertama suku kata, yang kedua imbuhan sebagai satu kesatuan makna yang tidak bisa dipenggal, yang ketiga menghindari pemenggalan kata yang hanya terdiri dari satu huruf saja. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan pelafalan dan pemenggalan. Yang pertama itu ada kata hikayat. Kalau dilafalkan itu hikayat. Dan pemenggalan yang benar itu hikayat. Ada lagi dengan hikayat. Kalau yang salahnya itu hikai. Terus belakangnya at. Terus ada yang kedua ibadah. Katanya kalau dilafalkan itu ibadah. Sedangkan pemenggalan yaitu ibadah. Yang salahnya ibadah. Dimana i-nya sendiri, ibadahnya itu sambung. Terus yang ketiga itu ada kata menanyakan. Lafalnya menanyakan. Pemenggalan katanya itu ada 3 yang benar, yaitu terus nanyakan. Yang keduanya menanyakan. Yang ketiganya menanyakan. Yang salahnya itu menanyakan. Terus yang keempat ada kata mendatangi. Dilafalkan yaitu mendatangi. Kalau pemenggalan katanya yang benar ada 2, mendatangi dan mendatangi. Yang salahnya yaitu mendatangi. Contoh yang keempat yaitu memutarbalikkan. Dimana kalau dilafalkan itu memutarbalikkan. Kalau pemenggalan kata yang benar itu ada 5 poin. Yang pertama, memutarbalikan. Yang kedua, memutarbalikan. Yang ketiga, memutarbalikkan. Yang keempat ada memutarbalikkan. Yang kelima ada memutarbalikkan. Yang salahnya itu memutarbalikkan. Jika teman-teman sekalian kurang paham, bisa melihat PPT di sebelah saya.
Selanjutnya yaitu materi morfologi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan morfologi? Rekan saya Andini akan menjelaskannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi. Morfologi berasal dari bahasa Yunani yaitu morfologi. Kata morfologi terdiri dari dua kata yaitu morphe dan logos. Morphe berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Oke, jadi pengertian dari morfologi itu sendiri ialah bagian dari ilmu bahasa yang membahas tentang seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh-pengaruhnya terhadap golongan dan arti kata tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwasannya morfologi tersebut mempelajari tentang bagaimana bentuk katanya dan fungsi dari perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi sematik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi morfem. Klasifikasi morfem terbagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang berdiri sendiri di satu kalimat dan tidak dihubungkan dengan morfem lainnya. Contohnya pulang, makan, rumah, dan lain-lain. Contoh lainnya itu seperti kursi ini dari kayu mahoni. Kursi adalah morfem bebas yang terdiri dari satu morfem. Selanjutnya adalah morfem terikat. Morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu dihubungkan dengan morfem lainnya. Contohnya yaitu juang, henti, gaul, dan lain-lain. Contoh lain adalah kapan hujan ini berhenti. Dan kata henti adalah contoh dari morfem terikat. Nah, saya akan menjelaskan proses morfologi. Proses morfologi ada 3, yaitu pengafiksan, reduplikasi, dan komposisi. Pengafiksan adalah proses pembentukan kata atau morfem dengan menambahkan afiks atau imbuhan. Afiksasi dapat berupa pembumbuhan depan atau prefiks, pembumbuhan tengah atau infiks, pembumbuhan akhir atau sufiks, dan pembumbuhan awal akhir yaitu konfiks. Prefiks adalah pembumbuhan awalan seperti me, ber, di, ter, ke, se yang diletakkan di awal kata dasar. Contohnya seperti kata bermain, memasak, terlambat. Nah, infiks merupakan pembumbuhan tengah seperti L, R, dan M yang diletakkan di tengah kata dasar. Contohnya seperti gelembung. Kata dasar gembung imbuhan L. Gemetar, kata dasar getar imbuhan M. Dan gerugi, kata dasar gigi imbuhan R. Sufiks ialah pembumbuhan akhir seperti i, an, kan, dan nya yang diletakkan di akhir kata. Contohnya seperti liburan, larangan, dan sampaikan. Konfiks ialah terdiri atas 2 unsur, awal dan akhir. Contohnya seperti dilupakan, keadilan, dan kesempatan. Selanjutnya, proses reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan bentuk kata atau unsur kata, baik sebagian maupun seluruhnya. Hasil pengulangan disebut kata ulang, sedangkan bentuk yang diulang merupakan bentuk dasar. Adapun jenis-jenis kata ulang terdiri dari kata ulang suku awal atau dwipurna, kata ulang murni atau dwilingga. Kata ulang suku awal atau dwipurna adalah proses pengulangan sebagian atau seluruh suku awal sebuah kata. Contohnya bebatuan, batu, dedaunan, daun, lelaki, laki-laki, dan rerumputan, rumput. Kata ulang murni atau dwilingga adalah pengulangan sebuah kata atau secara sederhana kata. Contohnya seperti rumah-rumah, makan-makan, dan pagi-pagi. Pengulangan dwilingga mengandung 4 makna, yaitu 1 makna banyak yang tak tentu. Contoh, kuda-kuda itu berkejaran di padang rumput. Contoh lain, buku-buku yang dibelikan kemarin telah dibaca. Kata kuda-kuda merupakan kuda yang banyak dan tak tentu berapa. Makna bermacam-macam. Contohnya seperti daun-daunan yang ada di pekarangan sekolah sudah menumpuk. Harga buah-buahan sekarang sudah sangat murah. Nah, kata daun-daunan dan buah-buahan merupakan makna yang bermacam-macam.
Yang ketiga, makna lain yang dapat diturunkan dari suatu kata ulang adalah menyerupai atau tiruan dari sesuatu. Contohnya, anak-anak itu senang bermain kuda-kudaan, menyerupai atau tiruan kuda. Andi berteriak kegirangan setelah dibelikan ayam-ayaman. Yang terakhir, agak atau melemahkan dari. Contohnya, perilakunya kebarat-baratan sehingga tidak disenangi oleh teman-temannya. Proses morfologi yang terakhir yaitu komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar bebas atau terikat. Contohnya seperti kambing hitam. Kambing adalah morfem dasar, sedangkan hitam adalah morfem dasar yang terikat. Contoh lain seperti rumah sakit. Rumah merupakan morfem dasar, sedangkan sakit bisa menjadi morfem terikat, seperti menyakiti. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu morfofonemik. Morfofonemik adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang perubahan bunyi yang diakibatkan karena adanya pengelompokan morfem. Umpamanya dalam proses pengimbuhan sufiks pada dasar hari akan muncul bunyi Y yang dalam ortografi tidak dituliskan, tetapi dalam ucapan dituliskan. Lalu berikutnya ada proses perubahan fonem. Proses ini terjadi akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya. Fonem N pada kedua morfem itu berubah menjadi M, N, NY, dan NG, sehingga morfem men berubah menjadi mem, men, men, dan meng, serta pen berubah menjadi pem, pen, dan pang. Perubahan tersebut tergantung pada kondisi dasar yang diikutinya. Lalu ada 3 kaidah-kaidah perubahan fonem. Yang pertama, fonem N pada morfem men dan pen berubah menjadi fonem M jika dasar kata yang diikutinya berawal dari fonem P, B, dan F. Contohnya men periksa menjadi memeriksa, menbawa menjadi membawa, penpicu menjadi pemicu. Lalu yang kedua, fonem N pada men dan pen berubah menjadi fonem N apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dari fonem T, D, S. Kalau fonem S itu dipakai khusus untuk beberapa bentuk dasar yang berasal dari bahasa asing. Contohnya mentolak menjadi menolak, mensukseskan menjadi mensukseskan. Yang terakhir adalah fonem N pada morfem men dan pen berubah menjadi N apabila bentuk kata yang mengikutinya berawal dari fonem C, J, S, dan apabila bentuk kata yang diikutinya berfonem awal G, H, K, X, dan huruf vokal. Contohnya menserang menjadi menyerang, menggusur menjadi menggusur. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam proses penambahan fonem, di mana proses ini terjadi akibat pertemuan fonem men dan pen dengan bentuk dasarnya yang terdiri dari satu suku kata, sehingga men itu berubah jadi mengeh dan pen itu berubah jadi pengeh. Contohnya yaitu kata men plus cat, jadinya mengecat. Dan contoh yang kedua itu ada men plus tik, jadi mengetik. Contoh kalimatnya itu seperti pertama, suatu hari sebelum lebaran kami mengecat rumah. Yang kedua itu ada jika mengetik ulang tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Itu adalah salah satu contoh yang telah kami buat. Baiklah, pembahasan terakhir yaitu tentang proses hilangnya fonem, di mana proses hilangnya fonem ini terjadi sebagai akibat dari pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem L, R, Y, dan W, serta juga nasal. Contoh katanya itu ada 2, yaitu pertama men plus lerai, artinya menjadi melerai. Dan kedua itu ada men plus merumuskan, jadinya merumuskan. Contoh kalimatnya itu seperti pertama, ibu melerai Nita dan Boni ketika bertengkar. Yang kedua, Insinyur Soekarno ikut serta dalam merumuskan Pancasila. Baik, semoga dapat dipahami teman-teman. Terima kasih. Sekian penjelasan kami mengenai materi fonem dan morfologi. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dimengerti oleh teman-teman sekalian.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.